Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuma ya udah nggak apa-apa, yuk seadanya aja. Yang penting ini saya record nanti biar teman-temanmu bisa. Ya, oke kita masih materi yang masih melanjutkan materi yang kemarin. Cuma ada beberapa penambahan ya. Jadi kemarin kita sekilas sudah mengenal view sebenarnya. Jadi seperti yang kemarin kita menerapkan konsep apa namanya fragmentasi ya. Jadi fragmentasi yang mana fragmentasinya tersebut kita coba apa namanya buat dalam bentuk view. Jadi biar kita tidak usah melakukan pemanggilan select berulang-ulang seperti itu. Ya, jadi dari fragmentasi itu kita kemarin gunakan view. Ya, kemarin Anda sudah buat view ya, create view dan sebagainya sudah kan? Nah, di sini ada view yang model campuran. Kemarin kita coba buat view yang campuran. Sebentar, saya coba aktifkan dulu sumnya. Ya, campuran kemarin sudah ya. Cuma nanti Anda bisa gunakan yang lainnya gitu kan, selain yang kemarin saya contohkan. Ya, jadi kemarin kalau kita cek, oke, mungkin di database kampus ya, saya lupa. Tapi nggak apa-apa, ini saya coba dulu. Yang ada di sini DP perusahaan ya. Nah, di DP perusahaan ini kemarin kita sudah buat beberapa view ya. Jadi di situ sudah ada gaji. Ya, contoh ini ada gaji yang mana gajinya bulanan. Ini sudah ada yang masuk, sudah join ya. Oke. Kemudian kita buat juga fragmentasi yang mana di fragmentasi tersebut kemarin saya sudah buat, enggak tahu waktu Anda kemarin saya lupa sudah menggunakan. Nah, jadi gini, di beberapa tempat atau di beberapa tabel, contoh di pegawai ini kan dia apa kita mau menampilkan gaji ya, menampilkan gaji. Ternyata di sini nggak ada. Ya, kalau Anda lihat di sini kan dia tidak ada gaji. Ya, jadi kita perlu join dengan tabel gaji. Ya, tabel gaji sendiri kalau kita lengkap lihat dia ada datanya. Jadi data transaksional. Relasinya apa? Relasinya adalah ID pegawai dan pegawai di master pegawai dan tabel transaksional gaji. Ini ada ID pegawai sebagai foreign key. Kemudian di sini kalau kemarin kita lihat di contohnya itu ada tunjangan jabatan. Ya, kemarin tunjangan jabatan kita masukkan ke dalam tabel tersendiri, yang mana di situ ada tunjangan-tunjangannya. Ya, jadi tunjangan-tunjangan tersebut itu nanti kita masukkan juga. Nah, karena di gaji ini nggak ada. Kenapa tidak ada? Karena kemarin sesuai kesepakatan ya. Desain itu bebas ya. Yang penting nanti sesuai dengan yang Anda inginkan ya. Jadi masuk akal apa enggak itu. Kalau masuk masih bisa ya udah ditolerir. Ya seperti itu. Yang penting secara relasi dia sudah benar, normalisasinya juga sudah benar. Jadi jangan sampai ada redundansi atau ada ketergantungan yang apa namanya ke satu yang ternyata dia nanti lebih tepatnya seperti tadi relasinya ya. Jadi jangan sampai dia tabel di induknya atau childnya tidak punya induk dan sebagainya. Jadi lebih biar konsisten. Ya kemarin kita pisahkan di tabel jabatan, kemudian di tabel gaji. Ya kalau saya lihat di sebuah view kurang lebih kemarin seperti ini. Saya coba lihat di desainnya bisa nggak ini. Contohnya preview coba. View builder. Nah, kemarin seperti inilah kurang lebih. Ya, kita menggunakan beberapa tabel sekaligus untuk melakukan join. Ya, ini satunya apa ini? Panjang ke sini. Oh, ini nih, status ya. Ya, kita juga punya status kemarin. Ya, karena di gaji itu kalau kita lihat di di contoh dari soalnya kemarin, di sini ada status kan. Ya, ada status. Jadi kita buatkan tabel. Jadi kemarin kan dari data yang ini Anda coba pisahkan menjadi beberapa tabel. Nah, ini sesuai yang kemarin kita sepakati.
Ya, jadi di pegawai ini ada relasi dengan apa? Sorry, di ini ya yang sebagai utamanya ini aja deh. Nah, gaji ini ya karena kita menampilkan view gaji, ya kita tampilkan di sini. Tetapi di gaji ini kita hanya tahunya ID gitu kan yang kita tampilkan. Padahal nanti kita butuh namanya. Berarti kita joinkan dengan pegawai yang ada relasinya. Ya, begitu juga dengan jabatan. Ya, jabatan status ya kan di sini karena di gaji itu tidak ada semua gitu kan, status jabatan nggak ada, adanya dengan mana, nah, adanya dengan pegawai. Berarti kita buat relasi dengan pegawai seperti itu ya. Jadi kita buatkan relasi dengan jabatan dan status. Nah, dengan cara seperti ini kalau Anda melakukan query ya, standar query kan berarti Anda harus joinkan nih dari gaji, kemudian pegawai, status dan jabatan seperti itu kan. Ya, ini seperti ini. Ya, ini adalah query-nya. Jadi kita joinkan dari pegawai atau gaji boleh, terserah ya. Ini mau dari mana aja ya. Yang penting kita joinkan dengan beberapa tabel. Jadi contoh di sini pegawai kita joinkan dengan gaji. Relasinya adalah ID pegawai dan ID pegawai. Jadi di gaji ini ada ID pegawai dan di sini ada ID pegawai. ID pegawai primary key join dengan foreign key. Kemudian kita tak joinkan lagi dengan jabatan. Nah, di jabatan ini di pegawai ada ID jabatan. Kita relasikan dengan ID jabatan di tabel jabatan sebagai primary key di sini, foreign key di tabel pegawai. Begitu juga dengan status, seperti itu ya. Jadi kita bisa mengambil semua tabel-tabelnya. Nah, di sini kita ambil tabel yang mana tidak ini kenapa saya bisa panggil seperti ini ya, karena data atau file-filenya itu tidak ada yang sama ya. Jika ada yang sama itu nanti bisa jadi masalahnya seperti ini, nanti akan ada data kembar ya. Jadi akan ada data kembar, umpamanya di sini ada nama ya, nama, atau di sinilah ini bukan nama status tapi sini nama, kemudian jabatan di sini nama ya, bukan nama jabatan ya, filenya. Kemudian di pegawai di sini nama seperti ini ya contohnya ya. Ini kalau kita tampilkan nama gini ya, kita tampilkan nama dan ternyata Anda mau ngambil nama status umpamanya. Nah, itu nanti bisa masalah karena kan nama ada 3 yang sama umpamanya. Makanya kalau umpamanya ada yang sama seperti ini, kita biasanya bisa panggil itu depannya dengan nama tabelnya. Contoh pegawai berarti sini adalah pegawai, contoh seperti ini ya. Oh, ini nggak bisa ya di query ya. Saya coba di sini aja deh. Nah, ini ternyata read only. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau umpamanya nanti Anda butuh, ternyata seperti tadi yang saya jelaskan, nama itu ada 3 di tempat di tabel yang berbeda. Anda seharusnya memberikan seperti ini. Jadi nama dari tabelnya, kemudian baru filenya. Nah, di sini baru namanya. Seperti ini. Ya, jadi kondisinya seperti ini. Jika nanti ada nama yang sama. Nah, kondisi-kondisi seperti ini kalau namanya panjang, ya namanya panjang, nah, itu Anda bisa gunakan alias. Ya, jadi kalau umpamanya pegawai seperti ini kan Anda tulisnya berulang nih. Pegawai jabatan, berarti di sini tulisnya adalah jabatan dot nama jabatan umpamanya ya. Ini diperlukan seperti itu. Jika seperti tadi yang saya sampaikan, bisa jadi filenya ada yang sama di beberapa tabel terpisah. Maka Anda harus tuliskan nama dari masing-masing tabelnya dulu. Ya. Nah, caranya bisa dengan seperti ini atau Anda buatkan alias. Ya, Anda aliaskan dulu. Ya, pegawai contoh P. Ya. Kemudian Anda join dengan gaji. Gaji aliasnya adalah G. Ya. Kemudian Anda bisa, ini kelihatan lah saringnya ya. Kelihatan, Mbak. Oke. Nah, ini Anda bisa ganti dengan P. Ya, ini untuk mempersingkat jika nanti tulisan dari tabelnya panjang-panjang gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Nah, dengan P seperti ini dialiaskan, Anda juga bisa gunakan ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ini jabatan juga bisa diganti dengan J umpamanya. Tapi harus dialiaskan dulu. Ini J. Ya, ini Anda bisa ganti dengan J. Ya, ini contoh saja. Jadi
tidak memungkiri ya, umpamanya suatu saat nanti ternyata bisa jadi kondisinya seperti itu S ini. Jadi nanti kalau ini baru satu join ya, kalau nanti sudah menggunakan subquery kayak join di dalam subquery, ada subquery-nya lagi dan sebagainya, itu nanti bisa jadi Anda terlalu panjang untuk memanggil setiap masing-masingnya ini bisa seperti ini ya. Jadi dengan kondisi seperti ini Anda nanti juga bisa melakukan ya, konsepnya seperti itu. Nah kemudian kemarin kita sudah buat ya, berarti kita sudah menerapkan konsep fragmentasi. Apa ini kalau Anda lihat di sini, ini adalah fragmentasi apa kalau yang saya query di sini ini, Anda lihat di sini, ini ada fragmentasi apa? Ada yang tahu? Campuran, Pak. Di sini adalah fragmentasi vertikal. Kenapa vertikal? Karena saya hanya mengambil kolomnya. Ya, kalau di sini saya kasih where, berarti tadi ya campuran yang disampaikan. Gitu ya, paham ya? Nah, di sini adalah masih dalam bentuk vertikal karena saya hanya mengambil kolom-kolomnya. Ya seperti kemarin ya, saya sudah yang saya share juga. Tapi kalau Anda cari view gaji tetap saja, umpamanya saya klik view gaji tetap ya, kemudian ini saya liatin desain view-nya. Nah di sini ini bahwa berarti campuran, yang mana ID statusnya adalah satu. Yang satu adalah itu kalau kita sepakati kemarin, nilai satu adalah tetap gaji, statusnya adalah pegawai tetap ya. Kalau 2 kontrak, 3 outsourcing dan seterusnya. Nah kemarin kan kita sudah berikan seperti ini. Nah ini kondisi-kondisi yang mana menggunakan view ya. Setelah itu ya, selain selain kita menggunakan konsep yang view seperti itu ya, keterbatasan view itu modelnya dia masih statik. Jadi kita buatkan tadi horizontalnya, fragmentasi horizontalnya itu kita sudah deklarasi dulu ya, paham ya, sudah kita deklarasi dulu. Jadi seperti ini, jadi kita deklarasi lah. Bagaimana kalau umpamanya itu ternyata kita tidak ingin kita kirimkan, dalam artian gini, variabel ini lebih dinamis ya. Jadi paham ya, ini kita buat lebih dinamis, jadi tidak yang modelnya hanya statik seperti ini ya. Statik seperti ini boleh, tapi nanti Anda bisa berikan bisa membuat fragmentasi yang lebih banyak gitu kan. Nah tetapi bagaimana jika itu nanti ternyata itu bisa lebih dinamis ya, bisa lebih dinamis, tidak hanya status seperti ini. Anda nanti bisa buat sesuai dengan dinamis yang nanti Anda inginkan, terutama di filternya atau fragmentasi horizontalnya tadi ya. Itu kita bisa akalin dengan menggunakan namanya adalah store prosedur ya, seperti ini ya. Kemarin kita sudah belajar view ya, membuat view. Nah ini buat fragmentasi yang ini yang kompleks seperti tadi yang saya sampaikan. Nah ini ya store prosedur ya. Store prosedur sendiri itu adalah sekumpulan sintak SQL ya yang tersimpan di server ya. Jadi memiliki beberapa keunggulan ya, karena sintak SQL store prosedur itu sintaknya base-nya adalah SQL, struktur query language ya, makanya dia akan disimpan di server ya. Karena disimpan di server, akhirnya dia eksekusinya sangat cepat ya, dibandingkan kalau dieksekusi di klien ya. Kalau di papan tulis saya akan gambarkan ini, cuma di sini nanti akan coba ya. Kemudian reusable ya, artinya cukup ditulis sekali, Anda bisa gunakan berulang-ulang ya, seperti view tadi juga ya. Hanya Anda buat pertama, Anda bisa panggil nih, kemudian berikan hak aksesnya siapa, dan bisa dipanggil itu dari database yang mana, untuk kebutuhan apa ya. Kemudian meningkatkan keamanan ya, Anda bisa ya, ini masih bisa dibahas lebih lanjut sih dari sisi meningkatkan keamanan ya. Jadi nanti bisa didiskuskan kembali ya. Cuma kondisi tersebut yang pasti dia dipisahkan dari query asli dari klien ya. Jadi dia di server semua ya. Nanti kalau servernya dijaga dengan baik sistem keamanannya, maka logic itu akan tersembunyi, tidak akan bisa diakses ya. Kemudian kelemahannya ya yang pasti ada kelemahan. Yang pasti
karena semua beban itu kita berikan ke store prosedur ya, atau ke server lebih tepatnya, maka beban kerja server itu akan lebih berat ya, lebih berat ya. Tetapi kalau kita ngomong server ya, server itu artinya ya melayani ya, serve ya. Ya memang harus dipastikan, dalam artian harus dipastikan server itu harus kuat dan memang harus dibebankan ke server. Makanya kalau kita membangun sebuah server itu tidak bisa menggunakan operating system yang biasa Anda gunakan. Contoh pakai Windows. Contoh ya, ini kita ngomong Windows Server ya. Windows 7, Windows 8, 10 dan sebagainya. Biarpun itu speknya tinggi ya di komputer Anda, hardware-nya. Nah, tapi tidak disarankan. Makanya nanti harus menggunakan operating system yang khusus server, yaitu Windows Server. Seperti itu. Yang versi berapa saya nggak ngikutin, jadi sudah yang terbaru mungkin versinya berapa. Ya, begitu juga nanti di Unix atau di Linux. Makanya harus menggunakan operating system yang standar. Dan kita menggunakan database relasionalnya yang database server. Salah satunya ya tadi SQL Server, MySQL, Postgre, Oracle, ya, kemudian yang lain Informix dan sebagainya. Ya, jadi memang kita harus bebankan ke server. Ya, kemudian yang paling penting di luar yang tadi ya, kelemahan di luar kelemahan, jadi kita tahu beban server lebih tinggi, maka antisipasinya apa? Ya servernya harus ditingkatkan. Ya dari sisi infrastruktur. Kemudian yang paling penting juga itu lebih sulit dalam mendebug ya, debugging, karena store prosedur itu terpisah dari programmu asli. Ya, dari programmu asli, makanya nanti kita dalam pengelolaan logik terutama itu akan terpisah ya. Kalau umpamanya Anda membuat, jadi nanti semua data-datanya itu akan disimpan di dalam server seperti ini. Beda kalau Anda umpamanya coding pakai Java, Python atau PHP yang eksekusinya itu di dalam klien, maka gampang. Saya tinggal umpamanya nih di sini, saya hanya tinggal masukkan aja nih semua model-model saya di sini. Nah, itu saya nanti bisa dengan mudah melakukan perubahan-perubahan. Jika ada perubahan dan sebagainya, saya hanya melakukan perubahan modelnya dan sebagainya, itu lebih mudah ya, dibandingkan kalau Anda nanti menggunakan yang statusnya itu terpisah ya. Contoh umpamanya seperti ini ya, saya hanya mengelola aplikasi saya di sini saja. Ya, semua data-data saya hanya saya kelola di sini semua. Ya, jadi logiknya dan sebagainya ya saya masukkan di sini semua itu. Nah, beda dengan yang ada di server. Jadi benar-benar terpisah. Lah, posisi di klien apa? Itu hanya memanggil. Ya, jadi hanya memanggil yang ada, ya itu nanti dia akan program yang ada di server itu akan dieksekusi. Ya, jadi lebih tepatnya seperti itu. Ya, mungkin ya kenapa di situ bisa lebih cepat. Jadi kalau gambarannya itu, kalau Anda gunakan kurang duwe spidol duwe pen tool ya, kurang lebih seperti ini. Yang umpamanya Anda ini ada database ya, meletot apa ya. Ini ada database ya, ini DB, ini database. Kemudian di sini ada klien-klien. Anggap aja ini laptop, ada PC gitu ya, ada PC gitu kan. Nah, kalau Anda menggunakan query, itu langkah yang pertama, PC ini akan melakukan koneksi. Ya, kan ada connection gitu kan. Oke, melakukan connection. Itu adalah langkah pertama. Kemudian di sini akan mengembalikan returnnya, bahwa ini koneksinya sudah tersambung gitu kan. Setelah ini koneksinya sudah terkambung, kemudian di sini akan melakukan perintah query, umpamanya select ya, select ya, contoh aja select ya, select bintang from tabel apa tadi, pegawai. Nah, ini berarti nomor ada 3. Nah, pada saat dia minta ke sini, si server itu akan tahu bahwa ini ada koneksi pertama. Oke, dia melakukan replay atau melakukan return sudah terkonek. Kemudian setelah ini ada balasan terkonek gitu ya di dalamnya. Kemudian ini melakukan permintaan select.
Oke, di sini nanti akan diolah. Oh, ada request dari klien select. Contoh select bintang from pegawai. Yaitu berarti dia mengambil apa? Mengambil semua data pegawai. Ya, setelah dia mengambil tadi, makanya dia nanti akan mengembalikan data. Nah, ini datanya. Ini 4. Ini data yang dikirim adalah dalam bentuk rows atau baris. Sejumlah apa? Sejumlah data yang dia pilih. Ya, jadi nanti data-datanya ini akan di sini. Nah, masuk di sini, maka Anda nanti akan tampilkan nih, contoh di tabel dan sebagainya ya, bahwa nanti ini bisa tampil semua data-datanya yang ada ya, dalam bentuk list dan sebagainya. Ya, contohnya seperti itu. Ya, itu berarti ada 4 langkah. Ada 4 langkah. Beda dengan konsepnya yang di store prosedur. Store prosedur ya, dia hanya memanggil ya, jadi dia memanggil seperti ini di sini. Ya, di sini panggil itu satu dengan perintah call umpamanya. Ada call itu untuk memanggil nama store prosedurnya. Kemudian di sini adalah nama prosedurnya, NP umpamanya nama prosedur ya. Ya. Jadi nama prosedurnya ini dipanggil. Nah, dipanggilnya apa? Umpamanya call pegawai. Ya, umpamanya call pegawai, nanti ada di situ ada filenya umpamanya. Call pegawai statusnya yang tetap. Berarti call pegawai dalam kurung 1 itu umpamanya. Maka di sini akan mengembalikan data langsung. Ya, karena query-nya select-nya ini sudah ada di sini. Ya, di prosedurnya ini sudah ada. Jadi bebannya di sini nih. Nah, bebannya di sini nih yang mengerjakan. Nah, jadi bebannya di situ. Bebannya adalah di sini yang mengerjakan semua transaksi. Nah, di sini mengembalikan 2 dalam bentuk data. Nah, datanya nanti bisa ditampilkan. Nah, itu kenapa store prosedur itu lebih cepat. Karena dia transaksinya hanya 2 langkah. Ya mungkin kalau tak gambarin ini kayak kalau motor bakar itu apa? 4 tak sama 2 tak gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Ya, jadi kalau yang biasa ya, connect, kemudian select, kemudian ada kembalinya, generatornya dan sebagainya. Ini enggak, hanya model call. Ya, jadi itu yang dipahami dulu. Kenapa store prosedur itu relatif lebih cepat? Enggak relatif lebih cepat, memang lebih cepat gitu. Cuma memang membebani server. Ya, cuma kecepatannya berapa ya pasti 0, mili atau beberapa milisecond ya. Itu karena kalau datamu kecil, kok datamu sampai jutaan besar itu kan, ya itu nanti baru kerasa itu kan query-nya. Makanya beberapa di bank itu ya mungkin di perusahaan-perusahaan besar pasti menerapkan konsep yang terdistribusi seperti ini yang menggunakan store prosedur ya, store prosedur di lokasi-lokasi database-nya ya, seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang paham enggak? Ada yang mau ditanyakan enggak? Saya hapus ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk membuatnya store prosedur ya, kita bisa memberikan ya seperti tadi, karena di situ kita membuatnya menjadi dinamis, makanya kita buatnya kita bisa memberikan input parameter ya. Jadi input parameter, outputnya nanti hasilnya apa, kemudian yang pasti bodinya itu adalah statement SQL yang akan dieksekusi ya. Jadi nanti sintaknya adalah create prosedur, nama prosedur, paramnya nanti itu adalah array bebas, jadi param 1 sampai ke param ke n ya. Jadi boleh ya, cuma banyaknya berapa saya lupa, yang pasti totalnya berapa. Cuma ya memang Anda tidak mungkin lah sampai ratusan menuliskan param di situ ya, jadi nggak efektif juga untuk memanggil ya. Biasanya standar lah 3 atau 4 seperti itu. Kemudian begin ya, setelah begin baru sintak SQL-nya dan diakhiri dengan kata kunci n ya, seperti ini. Oke. Kemudian, nah ini ada contoh, saya membuat gaji bulanan dengan parameter dan tanggal input. Ya, kalau kemarin Anda untuk membuatkan gaji bulanan berarti kan Anda harus melakukan eksekusi ya. Eksekusi apa? Perintah query, insert into, ya, kemudian gaji contoh ya seperti ini. Nah di sini saya buatkan sebuah prosedur. Store prosedurnya adalah input gaji, yang mana parameternya apa? Tanggal input. Ya, jadi nanti akan saya panggil call
input gaji, kemudian tanggal inputnya. Jadi pada saat saya masukkan tanggal inputnya, store prosedurnya ini dia akan menjalankan perintah ini di antara begin dan end. Nah, ini syntax SQL-nya di sini. Nah, di sini isinya apa? Saya akan menginput 10 data ini kan. Jadi bisa lebih cepat nih. Anda tinggal klik gitu 10 data, buat masuk semua. Ya, jadi itu adalah salah satu kelebihannya. Ya, itu tidak dipunyai sama view tadi karena view tadi tidak bisa diberikan parameter. Ya, cara manggilnya seperti ini contoh. Call store procedure name. Ini argumennya atau parameternya tadi saya ngomong call 2209 tanggal 1. Contoh tanggal 1 ya, tanggal 1. Saya call bread ini. Nanti database-nya akan otomatis masuk semua gajinya. Seperti ini. Ya, jadi input semua sesuai sama tanggal. Ya. Dan dia akan diinput jumlahnya 10 terus umpamanya ya. Contohnya kan tadi kita lihatnya di sini hanya 10 ya, kita buatnya 10. Nah, dia akan otomatis 10. Dan itu bisa didistribusikan kemana saja. Umpamanya store prosedurnya di server A, di server B seperti itu ya. Itu nanti tinggal kita berikan akses siapa nanti yang boleh mengaksesnya. Seperti itu. Nah, jadi konsepnya seperti itu penggunaan store prosedur. Ya, ini caranya. Nah, untuk membuatnya, kalau saya menggunakan sintak biasa itu seperti ini. Jadi harus panjang sih, ya. Tapi biasanya saya menggunakan tool sebenarnya tool. Ini saya pakai Navigat. Kalau Navigat yang bayar ya, saya pakainya yang Heidi. Makanya kenapa saya informasikan ke Anda, kalau Anda menggunakan yang Heidi ini jauh lebih enak dibandingkan kita menggunakan model-model yang ada di PHPMyAdmin. Ya, contoh, saya kemarin membuat input gaji ini di sini. Di input gaji ini, nah seperti ini. Oh sorry, input gaji ini belum ya. Nah contoh aja nih, nah ini input gaji bulanan. Nah enaknya di Heidi ini, kalau Anda create kode itu seperti ini ya. Create kode seperti ini. Nah ini ada create define-nya siapa nih yang boleh mengakses. Root-nya kan sendiri user, add-nya ini dari IP mana gitu kan. Ya karena itu terdistribusi ya. Asumsinya di semua jaringannya terkoneksi ke database gitu kan. Umpamanya dari IP yang Semarang 192.168.10.1 gitu kan. Ya yang boleh usernya keuangan atau dari pusat lah terserah. Nah kita harus mendefinisikan ini usernya siapa. Ya usernya yang boleh siapa mengakses, kemudian kita berikan namanya prosedurnya. Nah, ini language SQL standar ya seperti ini. Komennya kalau Anda mau berikan komen, ini adalah standar kalau Anda menuliskan sintaknya. Ya, tapi kalau menggunakan Heidi atau yang lain itu kita dengan mudah ya tanpa harus memberikan seperti. Jadi Anda tinggal klik kanan saja, create new umpamanya. Anda pilih di sini store prosedur. Nah, di sini ya, umpamanya saya buat input gaji bul umpamanya. Nah, di sini Anda bisa berikan parameternya. Tambah parameternya apa? Anda bisa berikan bulan umpamanya. Contoh aja nih, bulan ya. Nah, di sini adalah integer. Ya, atau sorry, tanggal gitu aja ya, usah bulan. Tanggal. Nah, di sini tipenya adalah date umpamanya. Anda bisa berikan date. Ya. Nah, di sini nanti perintah insert intonya yang Anda buat. Ya, contoh karena di sini tadi judulnya adalah menginput gaji, nah makanya di sini nanti Anda berikan insert into terus gaji, kemudian isinya ya dan sebagainya. Ya, nah di sini ada definernya tadi. Jadi isian ini nanti akan sesuai. Nah ini siapa aja yang boleh mengakses. Komennya nanti mau diberikan komen. Jadi nanti di situ ada komennya. Oh ini adalah prosedur untuk menginput gaji bulanan. Inputnya adalah parameternya adalah masukkan tanggalnya saja. Nah, itu bisa. Jadi Anda bisa berikan komennya seperti itu. Ya kalau sudah nanti Anda simpan. Ya ini contoh saya diskat ya. Ya nanti setelah disimpan input gajinya ini berarti contoh. Ini kalau Anda tulis tadi ini nama ya seperti ini aja nama, parameternya apa gitu kan. Setelah itu isikan
bodinya ini, inputannya. Kemudian Anda tinggal simpan. Nah, simpan di sini. Kemudian cara menggunakannya apa? Bagaimana? Ya Anda tinggal gunakan seperti ini. Tinggal panggil aja nih. Nah, umpamanya nih, tadi gaji, saya lihat di sini gaji. Saya lihat data gaji itu tanggal 10, atau saya delete aja deh. Ini saya delete. Empty table. Oke, hilang ya. Kemudian saya eksekusi nih. Ya, dari tanggal 7. Oke, sudah ada. Kemudian Anda bisa lihat datanya. Refresh. Nah, otomatis. Ya, jadi dia otomatis akan memasukkan, ya, jadi tadi perintahnya ya, kalau di gambaris tak hapus ya. Jadi seperti tadi, kalau Anda maukan perintah yang satu-satu, bayangkan tadi satu-satu, berarti kan kamu langkah pertama connect dulu, kembali return, insert, balik. Itu dibandingkan dengan kita menanam sebuah perintah di server. Ini perintah yang ada di server ini. Ya, jadi ini sudah dieksekusi. Jadi paham ya, umpamanya asumsinya kalau di kehidupan nyata ya, Anda mau main ke rumah teman Anda nih, telepon dulu. Umpamanya, kamu di rumah enggak? Oh, oke, di rumah. Oke, berarti kan dia sudah dapat balasan kan? Oke, saya di rumah. Saya datang ke sana. Nah, saya datang ke sana. Ya, berarti itu yang tadi pertama, kedua saya datang ke sana, ketiga ngajak pergi. Berarti keempat ya. Terus sama dia pergi berdua. Berarti langkahnya sudah 4 kali ya. Pertama telepon dulu. Umpamanya Afif, kene omah ra? Di rumah ndak? Oke, saya di rumah. Afif jawab itu, berarti kedua. Terus yang ketiga, kamu ke sana ya. Ketika kamu ke sana ketemu si Afif, keempatnya kamu ngajak Afif main bola. Oke, kamu berdua main bola ke lapangan. Berarti itu ada 4 langkah. Beda dengan model yang store prosedur. Ya, kamu umpamanya tinggal gini aja, nggak usah bertele-tele. Nah, kamu ada di rumah dan sebagainya. Afif ke lapangan main bola. Afifnya datang. Paham ya? Seperti itu ya. Paham konsepnya? Tes ya nawang Ruk. Halo. Dia Pak. Oke ya, seperti itu ya. Jadi Anda yang datang menanyakan, kemudian bareng perginya, dengan Anda hanya tinggal telepon, Afifnya suruh datang. Konsepnya seperti itu. Ya. Oke, jadi itu adalah store prosedur. Ya, jadi store prosedur nanti banyak. Bisa apa aja gitu kan. Bisa nanti Anda merubah juga dan sebagainya. Jadi intinya Anda panggil apapun yang nanti ingin Anda lakukan. Ya, jadi ingin Anda lakukan. Ya, dan yang pasti kita bisa memberikan parameter di situ. Ya, parameternya apa? Ya, contoh di sini adalah tanggal input. Ya. Oke. Itu adalah cara store prosedur. Kemudian ada cara lain ya di luar namanya store prosedur, yaitu trigger. Nah, trigger ini ya sebenarnya dia kode prosedural juga, sama dengan store prosedur tadi. Cuma di sini kita bisa memberikan apa ya? Ya, trigger sendiri artinya kan itu memicu ya. Jadi memicu. Umpamanya kalau tadi di store prosedur tadi kan tidak ada pemicunya, kita tinggal panggil saja kan, kita tinggal call terserah kan gitu callnya kapan. Nah, cuma di trigger itu hampir mirip dengan store prosedur, tetapi kita bisa mendefinisikan ya bahwa trigger ini, pemicu dari sebuah sintak ini, akan dieksekusi jika ada insert, jika ada update, jika ada delete. Ya, jadi umpamanya nih di tabel apa? Anda membuat contoh sistemnya dikasih log aktivitas. Contoh ada log aktivitas. Jadi nanti siapa yang input gaji, ngedit gaji, hapus gaji, maka log activity-nya itu akan muncul, akan keluar gitu kan, akan muncul. Oh, ini ada si user ini input, user ini ngedit. Jadi itu otomatis ya. Atau mungkin contoh lain lah. Anda buat tabel transaksi penjualan. Ya, setiap ada transaksi penjualan, berarti kalau saya ngomong setiap ada transaksi penjualan berarti ada penambahan insert baru transaksi ya.
Ya, beda kalau saya ngomong setiap ada perubahan penjualan itu berarti adalah kan edit ya. Jadi ada penambahan berarti nambah add terus, nambah baru, maka ya saya akan memicu trigger, saya memicu atau trigger, saya akan melakukan trigger update stok. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa berikan kalau nanti ada transaksi penjualan, set umpamanya, oh belinya beli Coca-Cola katakanlah seperti itu ya. Coca-Colanya 2. Nah, pada saat itu kalau Anda tidak menggunakan trigger bisa menggunakan query bisa sekali gitu kan. Anda nanti akan melakukan pengurangan. Jumlahnya berapa? 2. Oke, nanti Anda harus melakukan update ke stok. Nah, stoknya ada berapa? 10. 10 berarti kurangi 2 sisa 8. Nah, itu konsepnya seperti itu. Ya, jadi uh, hal tersebut bisa dikerjakan oleh server. Kalau yang tadinya seperti konsep yang tadi menggunakan query bisa, tetapi ada beberapa kali proses kerja, berarti insert dulu, setelah insert selesai, maka proses yang dilakukan setelahnya adalah proses update, yang mana update-nya adalah mengupdate ke tabel yang lain. Tadi tabel penjualan, nanti yang kedua dia melakukan update ke tabel stok. Ya, konsepnya seperti itu. Nah, dengan menggunakan trigger, hal tersebut tidak perlu terjadi. Yang Anda lakukan hanya apa? Hanya melakukan insert, maka update stok akan ditangani secara langsung oleh trigger. Ya, seperti itu. Yang mana triggernya di situ Anda bisa deklarasikan nih, dia posisinya yang akan dilakukan apa? Setelah insert ya, atau setelah update atau setelah delete umpamanya contoh. Ya, before ya di insert itu nanti ada after dan before. Ya di trigger ya, sorry. Ya, ada before insert, before update, ada after insert, ada after update dan after delete ya. Seperti itu ya. Jadi nanti ada before-nya. Umpamanya tadi stok, sebelum melakukan update stok, ya berarti transaksi penjualan tadi ya, dia akan melakukan before. Before-nya apa? Mengecek stoknya ini ada apa enggak. Ya, kalau by system kan berarti Anda melakukan select dulu, kemudian return. Oh, ini stoknya enggak ada nih kalau Anda ngambilnya 5, sisanya kan tinggal 2. Ya, Anda ambil 5 enggak mau. Maka akan keluar pesan. Oh, ini tidak bisa atau stoknya tidak cukup dan sebagainya. Berarti ada proses nih, select dulu, select. Kemudian kembali return. Ada row di situ untuk proses tadi 4 langkah yang pertama. Ya, kalau umpamanya ternyata dia belinya 2, langkah pertama tadi ngecek, oh ternyata ada masih bisa. Kemudian langkah kedua adalah insert, 4 langkah lagi, ya. Kemudian di situ umpamanya Anda butuh menampilkan, berarti ada 4 langkah lagi. Nah, itu yang dilakukan menggunakan query biasa. Tapi menggunakan trigger enggak? Anda hanya melakukan insert umpamanya. Insertnya katakanlah di lokal ya, nggak usah call prosedur. 4 langkah saja, tapi proses update-nya tadi tidak ada. Jadi sudah dilakukan oleh store prosedur khususnya trigger. Ya, store prosedur yang trigger. Jadi Anda hanya melakukan 4 langkah saja. Kalau yang tadi kan bisa 8 langkah. Ya, seperti itu. Jadi penghematannya seperti itu. Kemudian trigger didukung oleh banyak database ya. Ada MySQL, Postgre, SQLite, Firebase, DB2. Ya, Firebase ya, DB2 itu Informix ya kalau nggak salah. Kemudian SQL Server, Oracle dan lain-lainnya ya. Ya, tapi implementasinya ini bervariasi. Tapi secara standar bahasa dari query-nya sama. Oke, ya ini contoh ya tadi tugas trigger. Jadi Anda bisa melakukan before insert ya sebelum proses penambahan. Kemudian before update ya fungsi menjalankan tugas trigger tadi sebelum proses pengubahan. Ya, kemudian after insert ya, jadi kalau ada proses nih sudah dilakukan insertnya berhasil, maka dia melakukan perubahan. Nah, ini biasanya untuk merubah stok tadi ya, jadi seperti itu. Kemudian after update, oh ada perubahan dari perubahan dari data, maka dia akan dilakukan ini. Kemudian ada delete, jika nanti dia akan melakukan delete, maka seperti apa. Nah, kondisi-kondisinya seperti itu ya. Jadi umpamanya saya akan menghapus data katakanlah data itu berelasi ya, atau secara real tidak dihapus secara langsung ya, tapi kita flag umpamanya atau memang ternyata memang dihapus, itu terserah yang buat sistem. Cuma kalau saya biasanya kalau data-data penting saya tidak akan hapus, tapi akan saya namakan soft delete. Soft delete itu sebenarnya datanya masih ada, tapi kita berikan statusnya dia tidak muncul.
Jadi karena itu nanti rawan kalau sampai kita kehilangan data. Katakanlah dia menghapus data master. Di master kategori itu ada kategori ya, master barang lah umpamanya. Ada wafer, Coca-Cola dan sebagainya. Di situ ada produk yang habis. Umpamanya nih ada produk yang habis. Di sini ada produknya yang sudah tidak diproduksi lagi, umpamanya ya, parfum merek A gitu kan. Nah, pada saat Anda delete, ya, ini anggap aja delete real ya, hilang ya, tidak disembunyikan ya. Kita delete hilang, maka transaksinya yang tadinya menggunakan ada yang jual ya, ada yang jual parfum A tadi, langsung kita delete juga. Nah, itu kita menggunakan after delete. Seperti ini ya. Jadi nanti Anda menghapus master barang contoh namanya adalah parfum gitu kan. Nah, pada saat Anda delete parfumnya, maka semua datanya akan hilang juga. Data transaksionalnya, oh ternyata dari 1 tahun ini yang transaksi parfum A itu ada 300 kali gitu kan, yaitu 300 kita delete. Contohnya seperti itu ya, itu contohnya. Jadi bisa secara sistem dia akan mencari datanya yang mana ya, seperti itu. Oke, ini contohnya penggunaan trigger ya. Jadi ini contoh saya akan membuat log untuk transaksi umpamanya atau apa. Jadi kalau saya nanti melakukan ya, jadi gini, log aktivitas itu diperlukan dalam sebuah aplikasi ya. Contoh saya punya enggak ya, contoh aja nih, umpamanya di Navigate ada enggak. Oke, close dulu. Sebentar, saya coba matikan dulu SAM-nya. Punya banyak database soalnya. Jadi bingungi. Saya aktifkan lagi satu. Oke. Nanti udah beda nih. Nah, harusnya lebih banyak ya. Nah, contoh di sini di mana ya? Yang ada aktivitas lognya itu sebentar, saya lupa aplikasi Quora anon gini. Oh, ini aja deh. Saya ini bisa enggak? Nah, ini. Ini ada namanya log. Nah, ini log ya. Nah, ini log. Ya, jadi di sini log bisa kelihatan ya. Ya, ini contoh log nih. Nah, ini adalah log aktivitas. Dari sini kita bisa melakukan audit nih. Siapa aja yang melakukan perubahan, usernya user siapa gitu kan. Ya, jadi usernya siapa aja nih yang melakukan perubahan. Nah, jadi perubahan ini, perubahan apalah dan sebagainya itu akan dicatat secara waktunya akan dicatat kapan dan siapa dan ngapain saja ya. Jadi nanti datanya pasti lebih secure ya. Kalau nanti ada masalah-masalah besok, loh katakanlah loh itu kok datanya ada yang hilang tuh, masternya atau transaksinya dihapus, Anda tinggal buka aja nih lognya, sopo yang melakukan, jam berapa. Jadi dia tidak bisa mengelak lagi lah, itu tujuan log ya, log aktivitas ya, seperti itu contohnya saja sih. Saya close dulu, saya kembali lagi ke SAM-nya. Oke, sudah. Oke. Ya, jadi makanya di sini saya buatkan sebuah tabel namanya log transaksi. Nah, log transaksi itu seperti ini. Nah, ini contoh, ini saya delete dulu nih. Saya empty dulu. Nah, isinya apa aja? ID, keterangan, nick, tanggal. Nah, jadi nanti kita bisa tahu. Anggap aja seperti ini ya. Nanti Anda bebas membuatnya. Yang ini penting ada contohnya lah. Nah, di sini saya buatkan sebuah trigger yaitu input gaji. Kalau tadi kan ini prosedur nih. Kalau di Heidi itu lambangnya seperti ini. Kalau di Navigate itu kayaknya dipisahkan menjadi ke fungsi. Saya lupa di fungsi ya. Ada nggak di sini? Saya refresh dulu ya.
fungsi atau query. Backup, oh nggak ada di sini. Oh, di sini nggak muncul ya. Oke, kenapa nggak muncul di sini? Nah, oke, kita lihatnya di Heidi aja. Ya, kalau di Heidi itu ada logonya. Ini adalah prosedur. Kalau trigger itu seperti ini. Ada gambar apa nih? Apa jadinya? Gear ya, apa istilahnya? Ya, ini contoh input gaji di sini. Ya, seperti ini ya. Kalau Anda lihat create kodenya seperti ini. Tahu bulat malah lewat. Oke. Ini ya. Jadi Anda create seperti tadi contoh saya. Namanya apa? Ya, namanya adalah trigger. Ini bebas ya, Anda mau kasih ini contoh aja ini string ya. Jadi Anda apapun Anda boleh. Ya, cuma yang harus dipastikan ini after insert. Ya, jadi saya akan membuat trigger gaji. Ya, dia akan dilakukan trigger ya dipicu setelah ada insert di tabel gaji for each row begin. Jadi jadi ada penambahan di tabel gaji for each nih, berarti Anda melakukan looping di sini ya, di dalam tabel gajinya. Ya, nanti saya akan melakukan menginputkan insert into ke log transaksi. Ini seperti tadi yang saya ceritakan. Umpamanya Anda input ke tabel penjualan. Nah, di sini nanti Anda bisa buatkan nih. Ya, buatkan apa? Untuk update ke transaksional, ke penjualan dan sebagainya ya. Nah, contoh di sini ya saya melakukan input ke tabel transaksi. Keterangannya apa? Saya akan memberikan informasi user ini, usernya maksudnya user saya yang login ini yang menggunakan current user itu berarti di sini current user saya apa? Kalau Anda lihat ini saya pakainya adalah root ini, lokal host, root ya, root. Ya, kemudian melakukan input gaji. Nick ya, karena dia after insert. Ya, after insert itu kita menggunakan nih di sini sudah ada trigger statementnya adalah kalau Anda mau mengambil kolom yang ada di gaji, Anda menggunakan kata kunci new. Ya, kalau saya ketik di sini new, umpamanya ini new ya. Nicknya akan saya ambil. Oh, di sini enggak. Sorry. Pakainya yang ini, option ya. Ini adalah yang di generate ya. Oh, yang dibuat yang di sini hari ini hasil yang di generate. Ya, saya bisa kena option juga nggak apa-apa. Anda ketik new di sini. New. Nah, di sini akan keluar fieldnya dari tabel gaji. Ya, di sini ada ID gaji. Umpamanya di sini user ini melakukan input gaji kepada user ini kepada pegawai gitu. Pegawai. Nah, ini concat ini harusnya string sih, seperti ini ya. Ini seperti ini harusnya gini ya. Keterangan bebas lah umpamanya. Nah, karena saya ingin membuat dinamis ya. Ini umpamanya kalau ini kan nanti jadi tidak bisa dinamis, keterangannya apa? Katakanlah input gaji gini tok. Kan tidak enak toh. Lah makanya saya buat itu biar bisa keluar stringnya. Jadi nanti seperti ini. Melakukan input gaji kepada pegawai. Nah, saya kasih di sini new umpamanya dot bisa enggak ini? Dot nama pegawainya. Bisa enggak? Saya enggak tahu nih. Kalau ngambil di dalam ini mau apa enggak? Coba new dot gini ya contoh ya. Nama ya. Jadi concat itu ya kalau kita lihat ya concat MySQL itu untuk menggabungkan fungsi string. Nah, seperti ini ya. Ya, jadi nanti keluarnya itu kalau umpamanya tadi saya ingin tambahkan berarti keluarnya nanti gini. Notepad usernya tadi umpamanya kalau kita lihat di sini ya, concat seperti ini. Itu jadinya seperti ini nanti. User ya. Tadi siapa? Root di add-nya tadi contoh localhost melakukan input gaji kepada pegawai sopo Nia umpamanya. Paham ya? Jadi di
di MySQL itu Anda tidak bisa menggabungkan string seperti ini. Ya kan berarti stringnya terpisah-pisah nih. User kan gini, ditambah string gini kan. Itu tidak bisa. Setahu saya nggak bisa. Jadi dia harus dilakukan concat. Ya, concat. Seperti ini kan harusnya. Nah, kan gini. Nah, ini kan string tambah string kan. Ya, jadi kita harus lakukan perintah namanya adalah concat. Nah, ini coba kita buat. Ini bisa apa enggak concat ya. New-nya ini di dalam fungsi concat ini bisa apa enggak? Kita coba aja simpan. Oh, karena enggak mau toh. Caranya biar ben iso gelem. Current user mau. New concat di dalam nih, tidak diketahui nama. Oh, nama pegawai. Nama pegawai itu sebentar. Gaji, oh gaji ya tidak ada. Benar, gaji tidak ada nama. Ya berarti ini saya buat ini aja deh. ID pegawai. Ya, kenapa tidak ada? Coba aja lihat Anda di tabel pegawai. Mana nih? Di tabel gaji kan nggak ada toh? Adanya hanya ID gaji. Makanya dia tadi tidak mau. Ya, oke ID gaji contoh ya seperti ini saya simpan nih. Nah, sini saya simpan. Wah, oke bisa mau. Ya, saya akan melakukan insert nih ya. Saya akan melakukan insert contoh di gaji. Gajinya ini saya delete aja nih. Saya drop. Jadi drop. Empty. Bahaya drop. Oke, ini saya masukkan ya. Insert. ID gaji, ID pegawai 1. ID-nya mana? Ini. Tanggalnya kapan sekarang? Gaji pokoknya 5 juta umpamanya. Bonusnya contoh aja ya, ini contoh. Dah. Ya, saya sudah menambahkan toh. Kita lihat nih di lognya. Ada data enggak? Loh. Otomatis lah. Nah, ini enggak lengkap nih. Oh, ini nanti keterangannya kita tinggal ganti. Edit ini kan 50 tok nih. Nah, ini dibuat jadi 255 ya, biar bisa panjang. Ya, coba lihat tuh tadi otomatis kan datanya nambah. Nah, nicknya juga nih tadi. Nicknya berapa nih? Oh, nicknya 50 cukup sebenarnya. Oke. Nah, ini tadi nicknya kan kita sembarangan. Ya, seperti ini. Ya, jadi dia sudah otomatis ya. Kita coba buat transaksi di gaji. Kita menggunakan ini. Ya, inputnya ini. Kita eksekusi aja. Ya, gajinya nambah enggak? Gajinya nambah lah. Nah, ini kan tadi yang kita input pertama, ini yang kedua. Kita lihat di lognya. Nah, ya, otomatis. Ya, jadi kondisi. Nah, ini nicknya kok jadi gini. ID-nya. Coba kita lihat lagi di triggernya. Kita lihat triggernya insert new ID pegawai. Oh lah, ini ID gaji. Aku sing salah. ID pegawai. Ya, oke, seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Ya, jadi nanti Anda bisa buat. Keren, Pak. Ya, jadi kenapa di sini jauh lebih cepat? Karena transaksinya dilakukan oleh server. Ya, cuma memang nanti kalau debug ada kesulitan gitu. Jadi benar-benar kesulitan karena di MySQL ini Anda tidak bisa melakukan debugging. Ya, taunya sini datanya sudah masuk aja nih. Tapi benar apa salah? Anda tahu. Itu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Ya. Nicknya ini kok masih belum berubah. Tadi udah tak simpan toh. Nah, ini contoh-contoh nih. Oh, ini kok tadi tidak berubah umpamanya. Nicknya kan harusnya bukan ini. Nah, Anda harus benar-benar tag nih. Benar enggak nih ID pegawai. Nah, dan sebagainya lah. Ya. Kalau mau lakukan ini update ini berarti ke dalam
apa nih, gaji. Ini saya nggak tahu kalau view bisa apa enggak. Ya kayaknya nggak bisa, hanya satu. Ya, atau nanti seperti apa lah itu nanti tinggal kita coba explore. Ya, kemudian ada lagi rubah. Nah, rubah itu kata kuncinya itu hampir mirip. Kalau tadi kan new, berarti ada data baru ya. Kalau rubah itu old, berarti data yang ada gitu kan. Ya, jadi nih perubahan data pegawai pada data NIK. Umpamanya nih, saya ada perubahan data pegawai. Nah, ini perubahan data pegawai. Ini saya ganti concat lagi ya. Concat. Concate. Bener nggak? Concat. Oh, nggak pakai kate. Perubahan data pegawai. Kemudian di sini pegawai dengan NIK. Nah, ini tadi bisa nih dengan nama umpamanya. Ini kan karena kita masuknya di mana ini? Di tabel pegawai. Tabel pegawai kan ada data nama kan. Nah, saya bisa pakai di sini nih. Ya, sini pakai namanya all dot nama. Nah, di sini nicknya adalah nick. Contoh aja. Apa ini? Nick old nick now. MariaDB version concat. Oh lah ya Allah, rano koma nih. Oke, siap. Ya ini ya contoh. Di sini kita masuk di log. Alah, continue, error, close. Apa wis. Ini saya tutup dulu. Saya masuk ke nih. Ini bukan error di MySQL, ini error di ID-nya ya. Ini saya masuk ke pegawai. Contoh di data, errornya di ID ini toh. Nge-hang. Nah, ini hangnya di ID-nya bukan di MySQL-nya. Saya tutup dulu, nanti saya buka ulang. Heidi. Manakah Heidi? Heidi. Entas. Oke, sudah entas. Saya buka lagi. Heidi SQL. Nih, saya masuk ke pegawai ya. Nah, tidak apa-apa toh. Itu kadang dia ngehang. Nih, namanya saya ganti nih. Indah Setia diganti siapa? Darti umpamanya. Terus di sini indahnya saya ganti saja. Karena ada perubahan nih. Basuki M. Ocha W. Ini kan ada perubahan nih. Ya. Saya tidak ngapa-ngapain ya ini. Maksudnya saya hanya ngerubah ini. Tetapi di log transaksinya ada perubahan nih. Nah. Itu lihat. Perubahan data dengan nama Indah. Nah, Basuki dan sebagainya. Paham ya? Jadi itu adalah konsep dari store prosedur. Ya, jadi store prosedur seperti itu. Ya. Oke, ada yang tanyakan enggak nih? Sebelum lanjut. Tes. Saya tak delok wong-wonge. Belum ada. Tapi paham ya? Mas Dwi, Mas Fajar. Dwi Insya Allah Pak. Rekamannya gitu dong. Oh iya, ada rekamannya. Suci. Masih ada ya? Torik, Sukamdi. Ya Pak. Oke, Pak Kamdi. Masih Pak. Oke, masih siap. Siap. Ini di kampus soalnya ada acara Pak, jadi akhirnya online. Sudah diedarin cari. Oke. Iya Pak. Siap. Oke, siap. Lanjut lagi ya. Nah, ini nanti saya punya beberapa contoh sebenarnya. Ya, jadi itu sebenarnya bisa diterapkan di apapun ya. Makanya nanti untuk mempercepat dan sebagainya, salah satunya menggunakan seperti itu. Terutama di dunia kampus nih, sangat penting ya. Apalagi nanti di dunia keuangan ya, atau di dimanapun lah. Ya, jadi kita melakukan tugas-tugas seperti itu yang akan dibebankan bukan ke
lalu lintas jaringan tetapi ke server. Ya, jadi kalau penggunaan seperti tadi yang saya sudah jelaskan itu lalu lintas jaringannya nanti bisa lebih 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 apa namanya lebih ringan dibandingkan kalau kita menggunakan tadi langkah yang 4 kali dan sebagainya, padahal transaksinya itu sering berulang. Ya, makanya dengan penggunaan itu lalu lintas traffic dari jaringan bandwidth itu akan semakin kecil, ya bisa lebih kecil, tetapi memang yang dibebankan adalah server. Ya, oke, di sini ya ini tadi ya log transaksinya. Nah, di sini saya punya ini trigger nih. Ya, jadi ada tabel penjualan. Ini harusnya praktek nih. Yes, enggak apa-apa wes. Nanti Anda yang nyoba ya. Besok saya lihat minggu depan. Ya, ini ada tabel trigger penjualan. Jadi di sini ada tabel penjualan, pembelian sama tabel barang. Tabel barangnya di sini ada stoknya, jumlah. Ya, anggap aja ini jadi satu lah. Biasanya terpisah. Ini saya tadi ambil juga di internet biar cepat apa namanya tabelnya. Kemudian nanti Anda lakukan ya perubahan ini. Ya, jadi di sini ada before insert. Before insertnya di sini adalah sebelum melakukan penambahan, maka dia akan ya. Jadi kita buat trigger stok barang before insert. Jadi sebelum ada penambahan, dia akan dicek nih. If not exist, select ID barang from barang, di mana ID barang adalah new ID barang. Seperti tadi ya, ingat ya, new sama old ya. New berarti kalau ada insert baru berarti pakainya new. Dia ngecek nih ID barang yang di input tadi itu sudah ada apa enggak. Ya, kalau ada, ya ini sebenarnya kalau ID barang itu pasti ada lah. Sebenarnya ini contoh aja. Kemudian dia akan melakukan set, merubah nama barang, menginputkan barang ke stok barang ya, contoh ini barang dan barang, kemudian jumlahnya beserta dengan jumlah. Ya, jadi dia nanti input ke stok barang. Ya, jadi dia nih di sini adalah insert ke tabel barang. Nah, contohnya gini, umpamanya Anda masukkan kode barangnya Coca-Cola C001 Coca-Cola. Nah, dia dicek di sini. Kalau tidak ada, maka dia akan insert. Ya, nanti kamu ngecek lagi 03, 04, terus lupa input lagi C001 lagi kan Coca-Cola tadi ya. Anda input, kalau tidak dicek by system bisa, by client ya. Tapi ini kita cobanya di server. Anda input lagi C001 jenenge C ngelindur ya, kon tugasnya kon cepet-cepet dan nyetok gitu kan. Masukkan C001, dia enggak mau. Karena di sini dicek sudah ada. Maka else di sini. Nah, di sini else-nya statusnya muncul. Ya, statusnya muncul ID, ini concat ya dia. Tadi ya gambarnya concat tadi menggabungkan ya. Status adalah ID dengan nama ID C001. ID ini berarti string biasa. ID dengan ID C001 sudah ada. Pesannya seperti itu. Yaitu adalah before insert. Kemudian ada lagi after insert nih. Nah, di sini after insert itu adalah setelah dia berhasil masuk. Ya, maka akan melakukan trigger ya jika ada transaksi tadi penjualan ya, maka dia akan melakukan update jumlahnya. Jadi umpamanya tadi ada jual barang Coca-Cola tadi stoknya ada 10 gitu kan. Umpamanya di sini kita buat 10, otomatis masuk 10. Kemudian ada transaksi Coca-Cola. Ya, jadi otomatis umpamanya kamu buat ya seperti ini. Ini hanya akan dijalankan pada saat ada transaksi seperti ini tadi. Saya melakukan perubahan ya atau input gaji gitu kan. Input gaji aja di sini, input aja manual input, saya input atau pakai query insert gini kan, insert gitu, insert gaji dan sebagainya, atau Anda tambahkan di sini, maka di sini akan dibangkitkan nih. Nah, ini akan dibangkitkan stoknya tadi, stoknya atau tabel barang, jumlahnya itu akan ditambahkan atau akan dirubah, sorry. Ini harusnya new jumlah dikurangi jumlah harusnya ini saya juga tadi lihat di internet harusnya seperti itu ya. Jadi jangan langsung di replace. Ya, ini enggak apa-apa. Mungkin contohnya orang seperti itu. Jadi jumlah kurangi jumlah. Yang umpamanya di sini set jumlahnya sekarang 10 kan, ada transaksi penjualannya 10 umpamanya. Ya. Ada transaksi penjualannya adalah 5. Berarti 5 kurangi 10 10 jumlah sama dengan jumlah kurangi new jumlah
Ya berarti 10 sama dengan 10 kurangi transaksinya tadi 5. Ya nanti di sini otomatis berubah menjadi 5. Yang mana yang dikurangi tidak semua, tetapi hanya ID barang dari transaksi yang ID barangnya baru tadi, yang ada lakukan transaksi penginputan. Ya itu gambarannya seperti itu. Jadi otomatis stoknya akan berubah. Nah, kemudian ada lagi before update. Ya jadi before update nih. Jadi kita buat namanya adalah barang baru. Ya, dia akan melakukan perubahan barang, perubahan pada tabel barang. Ya, ini sama seperti tadi. Data yang ini sudah diperbarui. Jadi kan setelah selesai ada perubahan umpamanya, maka dia akan keluar informasi sudah diperbarui. Jadi tidak semua tugas-tugas seperti ini dipakai, disesuaikan aja. Biasanya setelahnya atau sebelum ya dan sebagainya. Setelah insert, sebelum insert, setelah update, sebelum update, seperti itu ya. Kemudian sama ini delete. Nah, ini juga delete. Saat ada terjadi perubahan delete, umpamanya nih, ya saya akan melakukan perubahan delete ya di barang. Ya, barangnya ini sih bukan barang ya, ini transaksi. Ini jadi saya umpamanya ada transaksi, contoh. Jadi saya membuat trigger. Ini bukan barang baru namanya update apa ya? Delete transaksi umpamanya, delete transaksi ya, umpamanya seperti ini. Notepad. Jadi di transaksi itu ada transaksi umpamanya tanggal 1, ada tadi C001 Coca-Cola gitu kan. Cola ada 10. Terus ini tanggal 2 ada juga 001. Ini anggapannya tanggal ini ada banyak transaksi ya, ada banyak transaksi yang lainnya, ini salah satunya lah. Ini Coca-Colanya juga, Coca-Cola ada 5. Nah, anggap aja sekarang stok terakhirnya itu adalah 15, contoh 15. Nah pada saat ini saya hapus, ini harusnya jadi berapa? Kalau ini saya hapus, katakanlah ini saya hapus ya, berarti ini harus otomatis kembali jadi berapa? Jadi 10. Jadi 10. berapa? Ya enggak toh. Ini kalau saya hapus, ini berarti kembali jadi berapa? Ini kan transaksi penjualan. Berarti kan balik toh. Jadi berapa? Jadi 20 enggak? Oh iya. Nah, gitu toh. Ini anggap aja ini enggak relasi ya. Maksudnya bukan ini tambah ini ya. Wes ben gue bingung, tak anggapnya 100 mamanya gini. Ya gini aja ya. Jadi enggak ada gambaran ini 10 tambah 15 ini. Ini saya hapus. Mamanya katakanlah ini saya hapus. Berarti ini kan harus balik 5 kan? Paham ya? Nah, itu seperti itu. Jadi nanti jika ada transaksinya dihapus, maka barangmu harus ditambahkan. Nah, ini seperti ini tadi yang benar, yang ditransaksi ini. Ini mana tadi nih? Kayaknya, nah inilah. Ini kan berarti ada, kalau ada transaksi penjualan berarti jumlah disama dengan jumlah tambah new jumlah. Seperti ini. Jumlah sama dengan jumlah tambah new. Karena ada transaksi yang dihapus, maka barangnya harus dikembalikan. Nah, seperti itu. Itu otomatis kita menggunakan trigger. Ya, bandingkan kalau Anda melakukan logic, dicek dulu nih if ada transaksinya apa enggak. Setelah itu nanti dikembalikan, misalkan dikembalikan dulu stoknya baru bisa. Jadi kalau saya membuat di klien itu seperti itu. Kalau ada transaksi saya cek dulu. Jadi umpamanya ada penghapusan data ya, ada penghapusan data transaksi. Itu kan tidak boleh tuh melakukan penghapusan data. Kalau ada penghapusan data itu nanti jadi masalah. Umpamanya tidak melakukan pengecekan. Contoh kasir Indomaret, ya kita tidak ngomong kasir Indomaret jelek, atau kasir Indomaret di negara Konoha gitu. Itu ada transaksi 100 nih, sudah dapat uangnya 100 juta umpamanya. Dia delete aja nih 1, delete 1, uangnya berkurang jadi 90 juta. Dia sudah dapat untung nih, umpamanya ada dapat untung 10 juta katakanlah, 10 juta kan. Ya, tidak tahu kan transaksinya. Nah, pada saat itu ya, kalau itu tidak ngupdate stok atau ngupdate yang lain, itu kan tidak tahu tuh transaksinya seperti itu. Nah, makanya di situ dibuatkan sistem kalau ada transaksinya di delete, katakanlah ini dibebaskan transaksi di delete ya. Biasanya kalau saya buat sistem itu akan saya detect siapa nih hak aksesnya. Kalau aksesnya tidak boleh ya dia tidak boleh gitu kan. Katakanlah seperti itu. Nah, pada saat dihapus itu kalau sistem yang benar berarti stoknya nanti dikembalikan. Ya, transaksinya tadi umpamanya beli Coca-Cola 100, ya 100-nya kita kembalikan. Jadi pada saat ada transaksinya dihapus,
beserta Anda tambah lock tadi, ya itu jadi lebih secure nih sistemmu. Akan ketahuan nih si user ini melakukan delete, stoknya balik, transaksinya ada yang dihapus. Nah, jadi kan nanti kondisinya seperti itu waktu diaudit ketahuan. Ya, itu hal-hal yang simple sebenarnya. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satunya. Nah, nanti tugas Anda mencoba membuat ini yang sudah saya share. Kemudian cobalah buat dulu transaksi-transaksi penjualan dan pembelian, buat juga tabel barangnya. Kemudian buatlah contoh-contoh seperti ini. Nanti bisa cari di internet juga ada. Ya, intinya buat trigger lah. Intinya buat trigger apapun ya. Jadi nanti saya besok minggu depan ada pertemuan insya Allah offline, nanti saya bisa kita bareng-bareng membahas itu. Oke, seperti itu. Jadi nanti kita bisa coba sekaligus nanti saya berikan nilai juga. Maksudnya untuk penambahan nilai nanti untuk UTS. Jadi bisa dicatat. Untuk tugasnya tidak perlu dikumpulkan. Nanti kita bareng-bareng di kampus. Ya, bebas ya. Jadi bebas buatnya. Ya, sama boleh-boleh. Yang penting dibuat. Oke, gitu aja dari saya. Ada yang tanyakan nggak? Sudah paham ya, ini rekamannya sudah ada, jadi nanti bisa saya share, temannya nanti kalau yang tidak berangkat jadi bisa. Oke, ada yang tanyakan untuk perkuliahan hari ini? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, kalau jelas Ya, Pak. bisa diakhiri. Nah, untuk materinya sama dengan yang saya sampaikan tadi di grup, monggo bisa diakses. Untuk database-nya nanti Anda berkreasi tidak harus seperti itu juga boleh. Jadi dengan yang saya berikan juga boleh. Jadi buat 3 tabel tadi di database A atau seperti itu contohnya, atau database penjualan. Kemudian Anda isikan dulu data-datanya master ya barangnya. Kemudian Anda coba buat lognya. Bukan log. Prosedurnya ya. Jadi kalau mau lengkap tidak apa-apa buat view, buat prosedur maupun buat trigger. Jadi itu tugasnya untuk menambah nilai di UTS seperti itu, jadi A kabeh. Oke, gitu ya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada bisa saya akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Nah, oke. Tidak ada ya? Tes, tidak ada? Udah ada, Pak. Siap. Oke, kalau tidak ada bisa saya akhiri ya. Terima kasih untuk kuliah hari ini. Mohon maaf sebelumnya ada kuliahnya online karena ada satu kepentingan di kampus ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, nanti saya wabarakatuh. share ya. Terima kasih, Saya Pak. share rekamannya. Iya. Ya, terima kasih.